Sering gak sih hidup cuman ngandelin paylater? Apa kamu yakin itu cara yang tepat buat atur keuangan? Kalau enggak, waktunya plan better. Dengerin podcast ini dan siapin masa depanmu bareng MSIG Life. Jangan cuman paylater, tapi plan better. Hai MSIG Friends, gimana nih kabarnya? Wah, kok kelihatannya udah kayak mulai lesu nih. Apakah masih banyak barang yang harus di check out sementara limit pay later udah mulai ngelimit dan udah nggak ada cara lagi untuk menyimpan di masa depan? Nah, pas banget nih. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang perencanaan finansial yang lebih baik bersama Kak Reina. Boleh dong nih Kak Reina perkenalkan dirinya. Halo, selamat siang ya. Selamat siang Kak Reina. Selamat siang. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Betul. Nama aku Reina, Syafir 9, bisa dipanggil Reina aja. Dipanggil V juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting gak dipanggil sayang gitu ya. Nah, itu beda, iya. Kalau boleh tahu nih, Kak Reina ini dari mana sih? Yang pasti saya dari Surabaya, asli Surabaya ya. Saya juga alumni administrasi bisnis. Oh, administrasi bisnis. Berarti ini yang berkaitan dengan MSIG Life gitu ya. Apa nih kalau boleh tahu posisinya? Kalau posisinya sebagai partner bisnis, jadi kita di sini namanya financial consultant di MSIG sendiri. Jadi ya kita mengkonsult finansial dari teman-teman kita, orang-orang yang memang butuh bantuan. Wah, kalau dilihat dari backgroundnya Kak Reina nih sudah sangat cocok ya buat pembahasan kita kali ini. Nah Kak Reina nih, kalau menurut pengamatan saat ini ya, Gen Z itu menempati posisi kedua di penggunaan pay later. Menurut kakak nih pay later tuh gimana sih? Apakah pay later ini sudah menjadi solusi yang efektif untuk finansial? Oke, nice question ya. Berarti pay later ya, Betul. fenomena ya. Kalau ngeliat kan aku juga Gen Z ya, kelahiran 2000 begitu ya. Pay later itu kan sebenarnya mudah, instan dan cepat ya. Benar. Nggak kayak CC atau credit card. Nah, jadi mungkin dari segi penggunaan, kenapa sih Gen Z lebih milih untuk pay later? Karena kan memang dari segi accessible-nya dia lebih fleksibel, terus lebih cepat. Jadi kalau kita mau beli barang-barang yang memang kayak agak mahal begitu ya, kita kan bisa pakai opsinya. Nah, tapi sebenarnya kan memang itu nggak bagus untuk jangka atau untuk jangka panjang ya, long term-nya nggak bagus. Kenapa tuh Kak? Ya karena memang gini, kalau kita misalkan menggunakan pay later terus nih, ternyata pay later itu kan kita tahu harus ada cicilannya. Sedangkan Gen Z atau Gen milenial ini kan kadang kan suka paycheck to paycheck. Kalau orang di luar negeri hidup ke bulan, itu kita hidup dari bulan ke bulan gitu kan. Pindah-pindah ya, tutup dari lubang, tutup lubang. Nah, pay later ini sebenarnya bukan solusi karena memang ya kalau misalkan kita mau beli barang yang agak mahalan gitu ya, kita harus saving atau nabung gitu. Karena kan ada denda, ada cicilan juga. Yang mana kan dendanya itu cukup tinggi ya kalau untuk pay later. Belum lagi kalau misalkan nih ternyata kita gagal gitu ya, gagal bayar gitu, ada bank checking ya, jadi agak lebih beresiko untuk milenial maupun Gen Z sendiri. Oh benar sih Kak, bakal riskan buat kedepannya. Bahkan masa depan kita akan kayak menentukan nih, kita dapat kerjaan juga harus di BI checking dan lain sebagainya. Terus juga nggak ada simpanan buat hari tua. Nah kalau menurut kakak nih, apa sih yang paling cocok kalau buat menyimpan atau kayak asuransi gitu? Adakah kakak saran? Kalau untuk Gen Z sendiri kan sebenarnya gini, kita mau ngobrolin soal apa namanya ya, perencanaan keuangan ya. Betul. Masing-masing orang itu kan pasti punya goals atau dia punya tujuan keuangannya masing-masing. Satu orang dengan satu orang mungkin sama. Ada yang mungkin dia mau preparing, dia punya retirement fund, atau dia preparing dia punya legacy fund, atau dia preparing dia punya saving yang cukup gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau ngobrolin saving, ya kita harus tentunya saving kan. Kalau saving yang bagus kan ya mungkin Reina tahu sendiri ya, sama-sama Reina kan kita ya. Iya. Mau dipanggil siapa nih Reina? Boleh deh sembarang, boleh Reina, boleh Frila. Frila aja kali ya biar beda. Betul. Nah kalau Frila tahu ya, kita kalau misalnya mau saving di rekening kita dari bank kan mostly kan mereka pilihnya seperti itu ya. Itu kan sebenarnya menurut Frila ini sendiri nih, itu jatuhnya untung atau rugi? Agak rugi sih Kak, soalnya kan ada biaya admin, ada potongan-potongan lainnya, dan juga kita nggak tahu nih ini beneran terjamin atau enggak gitu. Betul. Sebenarnya kalau kita mau bicara dari soal untung rugi ya, sebenarnya rugi sih karena memang kan rekening itu ada admin. Betul. Ya. Kalau kita misal saving 10 juta, kita nggak mungkin terima 10 juta. Nah berarti kan
ada harus instrumen lain yang memang Gen Z harus aware gitu untuk dia taruh atau dia put the money. Nah biasanya kalau put the money kita ada instrumen namanya mungkin deposito atau misal reksadana, tapi kan memang butuh duit yang agak banyak. Nah kalau di MSI sendiri nih, kalau di perusahaan yang sekarang aku lagi jalani nih, di MSI sendiri ada namanya SIX programnya. SIX itu memungkinkan generasi Z atau generasi milenial sendiri nih untuk dia saving tanpa dia harus ribet, tanpa harus pikir mahal, jadi cuma saving sekitar beberapa periode, tapi nanti bisa keluar plus di Indonesia plus proteksi. Wah, itu kayaknya menarik nih Kak, kalau buat Gen Z, apalagi kan kita mikirnya yang jangka pendek. Nah itu mungkin bisa dijelaskan program-programnya dari MSIG Life yang cocok untuk anak-anak Gen Z. Oke, kalau dari MSIG Life sendiri, karena memang kebetulan tim yang aku lagi building di MSIG sendiri, kita adalah tim Gen Z dan millennials ya. Kita biasanya rekomendasi itu sesuai dengan kebutuhan dan dia punya needs ya, maksudnya dia punya kemampuan bayar gitu. Nah biasanya kita tanya tujuan keuangannya apa, misalnya dia mau saving atau dia mau program umroh atau kadoin orang tuanya atau siapin dana tua pensiun, ya itu kita biasanya rekomendasi sesuai yang match gitu produknya. Contoh kalau misalkan pensiun ada yang namanya SIP, Smile Income Protection. Itu produknya di mana produk itu bisa cover kita punya retirement fund atau dana pensiun yang mana kita tahu BPJS Ketenagakerjaan kan sedikit ya, maksudnya nggak mungkin misal biaya hidup ke depan. Jadinya dengan premi misalnya dari 16.000 kita startingnya per hari ini kan murah banget tuh. Oh berarti per hari ya Kak? Sebenarnya kita ngitungnya bisa per bulan sih, cuman kan memang kalau kita mau breakdown Cicil per hari. Betul, tapi memang untuk pembayarannya nggak ada per hari ya. Iya, jelas per bulan. Cuman kalau kita mau Apple kok hitung-hitungan itu 16.000 itu kan sedikit banget, murah banget gitu. Kayaknya 10 lah ya. Ya kopi aja kita bisa 22.000. Nah, 16.000 apa susahnya kan ya? Itu nasi bungkus. Bener banget lagi. Kayak gitu. Jadi kalau untuk instrumen kita punya legacy atau nyiapin dana warisan juga bisa pakai SIP. Jadi itu bermain di jangka pembayarannya aja. Bisa keluar di tahun dia ke-55 atau bisa keluar di 75 tahun. Oke Kak, kalau itu kan buat jangka panjang ya. Kalau buat jangka pendek, apa sih produknya dari MSIG Life ini yang cocok buat kita? Oke, jangka pendek ya. Kalau dia mau nabung atau dia mau saving, dia bisa pakai namanya SIX ya. Komponen SIX itu sendiri kan Small Income Extra. Jadi dimana dia itu nabung selama 6 tahun. Di tahun ke-8 dia uangnya balik. Plus suku bunga Indonesia 5%. Nah, lagi nanti dia bisa proteksi jalan selama 12 bulan. Wow, enak dong ya Kak. Berarti mungkin teman-teman yang mau investasi jangka panjang dengan cara menabung atau saving, teman-teman bisa coba SIX yang tadi itu ya. Oke, kalau dari Karina nih, bagaimana cara Karina atau tips dari Karina untuk biar Gen Z ini bisa menata dari kayak menata keuangannya, menata finansial untuk masa depan yang lebih baik? Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya kan satu, kita mengetahui dulu prioritas keuangan kita ya, maksudnya tujuan goals keuangan kita itu apa, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita bakalan alokasikan atau kita pos-pos manajemen keuangan kita. Contoh kalau saya pribadi, saya pakainya 50% untuk kebutuhan, terus nanti 20% atau 15% bisa untuk insurance, 10% untuk dana sosial atau kita mau sedekah atau apa gitu ya. 30% sebenarnya kurang, 20%-nya itu untuk utang, sisanya bisa untuk dana hiburan atau dana lain-lain gitu. Jadi tergantung, nggak saklek di 50, 30, 20 itu. Ada yang pakai mekanisme 30, 40, 20 ada gitu. 40 untuk kebutuhan, sisanya 30 untuk dia punya utang atau 20 untuk dia punya dana insurance juga ada. Jadi adjustment ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita mengerti dulu nih tujuan kita, arus keuangan kita, apa dulu cash flow-nya kita ada dari mana aja nih. Setelah itu kan kita harus alokasikan menurut pos-pos yang memang sudah kita tetapkan begitu, yang harus keluar setiap bulan begitu ya. Setelah itu kan kita harus eksekusi atau kita laksanakan, kita punya planning begitu. Wah baik ya, dari
tipsnya Kak Reina tadi bisa dicoba oleh teman-teman Gen Z nih. Karena ya kalau dilihat-lihat ini tuh gampang, dan juga kalau dilihat-lihat tadi di caranya mengalokasikan keuangannya itu sangat mudah. Teman-teman tinggal kalau misalnya udah dapat uangnya, teman-teman bisa mengalokasikan uangnya, terus juga bisa menyimpannya, dan juga menyimpannya ini bakal menjadi yang bagus buat masa depan gitu ya Kak. PR-nya sih sebenarnya rata-rata bukan di planning ya, PR-nya tuh di eksekusinya gitu, bisa Iya, nggak dia betul. konsisten gitu sih. Baik, terima kasih Kak Reina atas waktunya. Nah, buat teman-teman Gen Z nih, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya mau untuk masa depan yang lebih baik, teman-teman bisa coba programnya Elsa Jilai, yaitu yang SIP tadi itu ya Kak. ya SIP dan Six itu tadi bisa disesuaikan. Sampai jumpa teman-teman di podcast lainnya. See you.